Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1947 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Sementara delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNI R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, sementara delegasi Amerika atau KTN dipimpin oleh Frank Graham. Proses perundingan. Perundingan antara Indonesia dan Belanda akhirnya dimulai pada 8 Desember 1947 di atas kapal Renville. Setelah diadakan serangkaian pendekatan, perundingan akhirnya menemui pokok-pokok inti pembahasan, yakni pertama, segera dikeluarkannya perintah penghentian tembak-menembak di sepanjang garis Van Mook, serta yang kedua, perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer atau unmilitarized zone di belakang garis Van Mook. Hal ini disebabkan oleh perjanjian RI dan Belanda sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1947 untuk melakukan gencatan senjata terus dilanggar, yakni dengan adanya tembak-menembak antara RI dan Belanda. Hal tersebut berlanjut hingga perjanjian Renville sedang dirundingkan. Puncaknya terjadi pada tanggal 9 Januari 1948, Belanda mengultimatum Indonesia untuk segera mengosongkan sejumlah daerah yang luas dan menarik TNI dari daerah gerilya ke Yogyakarta. Akibat situasi genting ini, maka segeralah ditandatangani perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang disusul dengan penghentian tembak-menembak pada tanggal 19 Januari 1948. Isi perjanjian Renville. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Timur Indonesia ke Yogyakarta. 4. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS. Serta yang kelima, negara Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dampak. 1. Semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai. Kabinet Amir Syarifuddin berakhir karena dianggap menjual negara terhadap Belanda. Ketiga, diblokadenya perekonomian Indonesia secara ketat oleh Belanda. 4. Republik Indonesia harus memaksa menarik mundur tentara militernya dari daerah gerilya ke wilayah Republik Indonesia. Serta yang terakhir kelima, untuk memecah belah Republik Indonesia, Belanda membuat negara boneka, antara lain negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.